Berjumpa lagi bersama saya, Miss Meta, di kegiatan belajar 5 ikan dan hasil olahnya. Kali ini kita akan melanjutkan di nomor 3, yaitu komposisi kimia daging ikan. Nomor 3, komposisi kimia daging ikan. Komposisinya yaitu ada air, protein, lemak, karbohidrat, glikogen, mineral, vitamin, dan pigmen. Air adalah komponen dasar ikan dengan kadar 70-80% dari berat daging yang dapat dimakan. Protein berkadar 18-20% oleh karena aktivitas enzim, reaksi biokimia, dan bakterial. Molekul protein juga dapat diuraikan menjadi senyawa lebih sederhana atau disebut asam amino. Lemak banyak mengandung rantai asam lemak dengan rantai karbon lebih dari 18 atau banyak yang tak jenuh. Karbohidrat jumlahnya hanya sedikit, 0,05 sampai 0,86% dan sifatnya tidak stabil. Mudah berubah menjadi asam laktat melalui proses glikolisis. Glikogen adalah tempat penyimpanan utama karbohidrat dalam sel hewan dan tempat penyimpan energi. Mineral, kandungan yang terbanyak antara lain garam-garam fosfat, kalsium, potasium, sodium, magnesium, sulfur, dan klor. Vitamin, bagian daging ikan yang dapat dimakan mengandung vitamin A, B kompleks, C, D, dan E. Pada umumnya banyak terdapat pada organ bagian tubuh ikan daripada dagingnya. Pigmen pada daging ikan berupa senyawa-senyawa yang larut dalam lemak antara lain karotenoid, xanthofil, astaxanthin, dan taraxanthin atau kuning sampai merah. Mioglobin ungu gelap dan hemoglobin merah muda sampai merah. Berikutnya, 2 faktor yang mempengaruhi komposisi kimia daging ikan. Yang pertama, faktor biologi atau intrinsik. Yang kedua, faktor alami atau ekstrinsik. Faktor biologi antara lain jenis ikan, umur, dan jenis kelamin. Faktor alami antara lain tempat hidup, musim, dan jenis makanan yang tersedia. Nomor 4, penanganan dan penyimpanan daging ikan. Poin A, penanganan ikan dan hewan perairan yang lain ada 3. Yang pertama, ikan segar. Kedua, ikan yang sudah mati. 3, ikan yang diawetkan. Nomor 1, ikan segar. Artinya, ikan yang baru ditangkap dan belum menjalani proses pengawetan maupun pengolahan lebih lanjut dan belum mengalami perubahan fisik dan kimia. Ciri ikan segar antara lain rupa, warna, bau spesifik ikan secara keseluruhan masih cerah dan segar. Mata jernih dan menonjol keluar. Sisik tidak mudah lepas. Insang berwarna merah. Jika coklat pertanda ikan busuk. Daging kenyal dan elastis. Penanganan dalam memasak ikan segar agar memperoleh hasil yang lezat antara lain cuci di bawah air mengalir, pegang kepala ikan menghadap ke arah tubuh kita, bersihkan sisik ikan, potong semua sirip, potong dan keluarkan insang, sayat bagian tubuh ikan dari bawah mulut hingga perut, tarik dan keluarkan semua bagian perut dan jeroan lainnya dan dibersihkan di bawah air mengalir, dan terakhir beri perasan jeruk nipis untuk menghilangkan aroma amis. Mari kita lihat tayangan bagaimana cara membersihkan ikan segar.
Nomor 2, ikan yang sudah mati. Ikan yang sudah mati akan mengalami perubahan komponen penyusun daging. Perubahan pasca mortem ikan dibedakan menjadi 3 fase. A. Fase pre-rigor mortis. B. Fase rigor mortis. C. Pasca rigor mortis. Poin A. Fase pre-rigor mortis, yaitu suatu fase waktu antara ikan sedang mengalami proses kematian sampai mati. Proses kimiawi dan pertumbuhan bakteri berlangsung sangat lambat. Terjadinya pelepasan lendir dari kelenjar di bawah kulit ke permukaan tubuh. Daging ikan akan memanjang dan menjadi kenyal, lunak dengan pH sekitar 7. Poin B, fase rigor mortis, yaitu daging ikan menjadi kaku setelah 1-7 jam mati. Daging kaku karena terjadi kontraksi yang merupakan hasil interaksi protein aktin dan miosin membentuk aktomiosin, kemudian mengejangnya tubuh ikan dan tandanya ikan masih segar. Apabila dibekukan, maka fase ini terjadi setelah 3-12 jam. Fase ini akan terjadi lebih singkat pada suhu tinggi. Ikan yang disimpan dalam lemari es punya waktu rigor mortis lebih lama dibandingkan yang tidak disimpan dalam lemari es. Poin C, pasca rigor mortis. Akan terjadi kerusakan mikrobiologis pada ikan. Penyerangan bakteri melalui 3 tempat, yaitu selaput lendir, insang, dan saluran pencernaan menerobos ke dalam daging yang mengakibatkan kebusukan. Nomor 3, ikan yang diawetkan. Proses refrigerasi pada umumnya dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama, pendinginan atau chilling, yaitu penurunan suhu mencapai 0 derajat Celcius. Yang kedua, pembukuan atau freezing, yaitu penurunan suhu mencapai 0 derajat Celcius sampai jauh di bawah 0 derajat Celcius. Nomor 5, pengolahan perubahan pada ikan dan hasil olah yang diawetkan. Ada 4 poin. Poin A, tujuan pengolahan dan pengawetan. Poin B, cara mengawetkan makanan. Poin C, keuntungan produk hasil olah ikan. Poin D, kelemahan produk hasil olah ikan. Poin A, tujuan pengolahan dan pengawetan, yaitu untuk membuat produk baru yang bersifat mengawetkan selain produk ikan kering dan ikan asin, menggunakan mesin canggih, diberi kemasan menarik dan tahan lama, serta diproduksi dalam jumlah besar. Poin B, cara mengawetkan makanan. Cara yang pertama, menyimpan pada suhu dingin dengan tujuan memperlambat proses pelayuan, membatasi pertumbuhan bakteri yang merugikan. Kedua, menyimpan dengan atmosfer terkendali 1-3% dengan tujuan memperlambat respirasi pembusukan dengan mengurangi tingkat oksigen dalam udara. Yang ketiga, mensterilkan dengan pemanasan, tujuannya menunda pembusukan. Yang keempat, pengemasan hampa udara dengan tujuan mengurangi persentuhan bahan makanan dengan oksigen sehingga mengurangi kecepatan pelayuan dan pertumbuhan bakteri. Yang kelima, pengeringan dengan tujuan mengurangi kadar air dan menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk. Yang keenam, penggaraman dan penggulaan dengan tujuan menyerap kandungan air. Semakin rendah kandungan air dalam makanan, maka bakteri sulit hidup lama. Yang ketujuh, pengalengan pensterilan pada suhu 121 derajat Celcius dengan tujuan untuk menghindarkan pencemaran oleh bakteri dari luar. Yang kedelapan, fermentasi saus ikan dengan tujuan meningkatkan selera makan. Yang kesembilan, membuat petis atau terasi dengan tujuan mikroba yang mengontaminasinya sewaktu dalam proses. Poin C, keuntungan produk hasil olah ikan, yaitu mudah diperoleh, kandungan protein tinggi, mudah dicerna karena relatif lunak, mengandung asam lemak tak jenuh atau kadar kolesterol rendah, mudah disajikan dalam berbagai olahan, harga relatif murah, dapat diterima oleh masyarakat, dan mengandung sejumlah mineral dalam jumlah yang cukup yang dibutuhkan manusia. Poin D, kelemahan produk hasil olah ikan.
Yang pertama, biasanya kadar airnya tinggi, pH tubuh mendekati netral atau mudah busuk. Kandungan tendon sangat sedikit sehingga sangat mudah dicerna oleh enzim autolisis dan menyebabkan daging sangat lunak dan cocok untuk pertumbuhan mikroorganisme. Banyak kandungan asam lemak tak jenuh sehingga sering bau tengik. Demikianlah materi tentang ikan. Sampai bertemu di materi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.